hati. Kuatkan niat, tingkatkan iman. Mari kita berbenah diri menuju bersama hari kemenangan. Sedap sungguh si pulut ketan. Ketan di masa hari Selasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat tunaikan ibadah puasa. Kami keluarga besar Ulasan Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saksikan warna-warni Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Saksikan cahaya Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus, awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Saksikan Yunus setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yunus Reportase, mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube, mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan kehidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan begitu. Ya. Oke. Mahajana, mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. Yunus Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukes, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Tetap saksikan Yukes setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang tersangka kasus dugaan ruda paksa anak di bawah umur menyerahkan diri ke Polsek Bengkong, Batam. Aktivitas penumpang di Pelabuhan Internasional Batam mulai dipadati penumpang sejak awal Ramadan. Salah satu masjid di Kabupaten Bintan memiliki arsitekturnya megah dan unik karena warna bangunannya berwarna pink. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Diutari dan inilah Yunus lengkapnya. Informasi pertama pemirsa, seorang tersangka kasus seruda paksa terhadap anak di bawah umur menyerahkan diri ke Polsek Bengkong, Batam.
Tersangka yang diantar langsung oleh istrinya ini diduga berkali-kali berbuat asusila kepada korban. Satreskrim Polsek Bengkong Batam meringkus satu tersangka berinisial W karena diduga melakukan ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Kapolsek Bengkong Batam, AKP Bob Ferizal mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan orang tua korban, di mana korban diduga mendapat tindakan asusila pada Minggu 3 April. Atas laporan tersebut, tersangka W sempat diburu petugas, namun akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Modus tersangka yakni membujuk korban dengan menjanjikan sesuatu. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan tindakan bejat tersebut sebanyak 10 kali sejak akhir tahun 2021. Tersangka dan korban diketahui tinggal di rumah yang sama. Polisi juga menyita barang bukti pakaian luar maupun pakaian dalam korban. Pelaku melakukan perbuatan cabul, ya. Jadi pada saat pindah, dirayu, dibujuk, ya, kemudian untuk melakukan perbuatan cabul. Ya, dengan cara pelaku merayu korban dengan mengatakan sayang dan cinta. Pelaku datang ke Polsek Bengkong yang melaporkan dirinya bahwa dia telah melakukan perbuatan cabul. Atas perbuatannya, tersangka W akan dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Aktivitas penumpang di Pelabuhan Internasional Batam mulai dipadati penumpang sejak awal Ramadan. Bahkan tiket penyeberangan ke Malaysia telah habis terjual hingga keberangkatan tanggal 14 April mendatang. Antusias warga Kota Batam yang ingin melakukan keberangkatan ke Singapura dan Malaysia terus meningkat. Hal itu terlihat dari penjualan tiket kapal feri penyeberangan internasional yang ludes terjual hingga pertengahan April. Salah seorang calon penumpang kapal tujuan Malaysia, Roma Uli, mengatakan dirinya tidak dapat membeli tiket tujuan Malaysia pada keberangkatan tanggal 10 April lantaran telah habis. Pihak pengelola armada kapal penyeberangan juga diketahui belum menyiapkan penyeberangan reguler secara maksimal, mengingat kedua negara masih membatasi jumlah WNI yang berkunjung. Roma menjelaskan, bagi calon penumpang luar negeri, pihak armada kapal penyeberangan menyarankan bagi calon penumpang untuk membeli asuransi COVID-19 dan melengkapi tes PCR dengan hasil negatif. Ke Malaysia, Situlang Laut. Dapat Mbak tiketnya? Enggak, pada full semua Mbak. Adanya paling nanti tanggal 14. Itu yang paling cepat. Soalnya kapalnya sekarang baru di tanggal-tanggal genap aja. Itu pun 1 hari 1 kapal. Dari sana juga 1 hari 1 kapal di tanggal genap. Jadi kita harus sabar nih Mbak. Tunggu sampai tanggal 14 naik kapal apa tadi ya, feri. Naik kalau tanggal 14 naik kapal Citra Feri Situlang Laut. Selama pandemi COVID-19, biaya kapal dari Batam tujuan Singapura dan Malaysia akan dikenai biaya seaport tax sebesar Rp40.000 sekali jalan. Para calon penumpang luar negeri juga diwajibkan mengunduh aplikasi MySejahtera milik negara tujuan untuk registrasi data kesehatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Salah satu masjid di Kabupaten Kepulauan Riau memiliki warna yang unik, yakni berwarna pink. Masjid dengan nama besar Masjid An-Nur ini juga memiliki arsitektur yang megah dan terdapat tulisan Asmaul Husna di setiap jendela kaca masjid. Salah satu masjid ikonik di Kabupaten Bintan ini juga kerap dikunjungi wisatawan lokal untuk melaksanakan ibadah maupun untuk melihat keindahan arsitektur dari bangunan masjid. Masjid dengan nama Masjid Besar An-Nur ini biasa disebut masyarakat setempat dengan Masjid Pink karena hampir seluruh bangunannya berwarna pink. Tidak hanya dinding dan tembok masjid yang berwarna pink, kubah masjid ini pun diberi cat warna pink sehingga masyarakat setempat menyebutnya dengan Masjid Pink. Di dalam masjid terdapat 99 jendela kaca yang mengelilingi bangunan Masjid Besar An-Nur dan 99 anak tangga untuk jemaah masuk ke dalam masjid. Dari 99 jendela kaca tersebut, masing-masing jendela juga terdapat tulisan Asmaul Husna, seperti tulisan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya.
Selain itu, terdapat 4 tiang besar di dalam masjid sebagai penyangga bangunan masjid, yang mengartikan 4 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan sebutan Masjid Pink, kami pengurus masjid pun dari mana asalnya bermula kita belum tahu juga. Jadi nama Masjid Pink ini yang dikenal di masyarakat ini sebenarnya ada namanya Masjid Besar An-Nur Kecamatan Gunung Rijang. Tapi yang beredar di masyarakat yang sudah dikenal masyarakat Bintan, Tanjung Pinang, dan mungkin masyarakat lain juga menyebutkan Masjid Pink. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.